Saya ingin membahas tentang sesuai dengan tema ya, perjalanan ruh setelah terlepas dari jasad. Apa yang akan dialami oleh setiap manusia ketika meninggal dunia. Nah, baik, eh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah titik balik yang dirahmati Allah. eh, yang namanya kematian itu merupakan satu hadiah dari Allah, karunia takdir yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ini ada satu kisah yang cukup menarik terkait dengan kematian, yaitu kisah terkait dengan Nabi Daniel alaihissalam bersama umatnya. Kita mengenal bahwa Nabi Daniel alaihissalam ini adalah Nabi yang diijabah apapun doa dan permintaannya. Nah, hal ini difahami oleh kaumnya juga, bahwa kaumnya faham Nabi Daniel ini kalau meminta sesuatu kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya. Maka kemudian kaumnya ini memanfaatkan kemampuan Nabi Daniel untuk agar Allah Azza wa Jalla menghapuskan kematian dari kehidupan mereka. Ya, mereka sepakat untuk meminta kematian ini dihapuskan dari kehidupan mereka di dunia ini. Ya, mereka lupa kalau dunia ini sementara dan akhirat adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, lalu mereka datang menghampiri Nabi mereka, Nabi Daniel alaihissalam, dan mereka mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kami sebagai umatmu sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pun beriman kepada Anda sebagai Nabi dan Rasul Allah. Dan kami menerima apapun yang Anda ajarkan kepada kami. Namun ada satu hal yang mengganggu hidup kami, mengganggu kehusuan sholat kami, yaitu kematian. Kami tahu jika Anda meminta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Maka sudilah kiranya Anda meminta kepada Allah agar Allah menghapuskan kematian itu dari hidup kami. Mendengar hal itu dikemukakan oleh kaumnya, Nabi Daniel alaihissalam kaget dan berkata kepada mereka, afalam tu'minu biqadrillah bitakdirillah, ya li'andal mauta min ba'dun bid'un min qadarillah. Apakah kalian tidak beriman kepada takdir Allah? Ya, bukankah kematian itu merupakan bagian dari takdir Allah dan kalian harus wajib mengimaninya? Apa kalian tidak beriman kepada takdir Allah ini? Maka apa kemudian kata kaumnya? Kami beriman kepada takdir Allah. Kami beriman pada Allah. Dan kami siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah untuk kami. Tapi tolong wahai Nabi Allah, bagaimana kami bisa uh, beribadah dengan tenang? Bagaimana kami bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman? Bagaimana kami bisa sholat dengan khusyuk kalau kami selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan akan kematian? Kami merasa terganggu dengan ketakutan ini. Setelah sekian banyak adanya percakapan dan perdebatan soal jawab tentang kematian, maka pada akhirnya luluh pula hati Nabi Daniel. Hingga Nabi Daniel pun kembali ke mihrabnya, lalu mengadu kepada Allah, menyampaikan apa yang menjadi hajat dan permintaan kaumnya yang gila itu. Mohon maaf ya, dikatakan gila menurut Nabi Daniel. Ya, karena itu takdir Allah. Dalam bayangan mereka, hidup tanpa kematian itu nyaman, hidup tanpa kematian aman, hidup tanpa kematian itu adalah harmonis. Tidak lagi ada ketakutan akan sesuatu yang menyakitkan dan memutus kelezatan dunia. Ya. Sekali lagi, mereka tidak sadar kalau hidup di dunia ini adalah sementara. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka berdoalah Nabi Daniel kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan itu. Maka kembali Nabi Daniel alaihissalam kepada kaumnya dan kaumnya bertanya, "Oh ya Nabi Allah, hal yastajibullahu da'watana?" Apakah Allah mengabulkan permintaan kami? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kami? Maka apa kata Daniel? Ya, Allah mengabulkan permintaan. Wallah demi Allah. Allah telah mencabut kematian dari kehidupan kalian. Maka kalian tidak akan mati di dunia ini. Masya Allah. Ya. Senanglah kaumnya mendapatkan kabar itu. Luar biasa menyenangkan. Senang mereka. Ya, terbebas dari ketakutan akan datangnya kematian. Nah, sekali lagi, mereka berpikir bahwa kematian
Yang menyakitkan itu, ya hidup tanpa kematian itu adalah nyaman. Tanpa kematian itu adalah sejahtera. Hidup tanpa kematian itu adalah menyenangkan. Ya, lama-kelamaan pemikiran dan pandangan mereka tentang kematian ini mulai berubah. Di rumah yang tadinya cuma 4 orang jadi 8 orang. Manusia makin lama makin banyak, makin bertambah. Bertambah manusia, bertambah orang, bertambah masalah. Ada rumah yang tadinya kosong menjadi sempit karena banyak orang. Ya, nggak ada yang mati-mati. Jalanan yang tadinya kosong pun jadi banyak, jadi penuh, jadi macet. Banyak orang, setiap orang membawa masalah masing-masing. Masalah makin lama makin bertumpuk, makin berjubel manusia di muka bumi ini. Ya, ada yang sakit parah, nggak mati-mati karena nggak sembuh-sembuh dan nggak mati-mati lagi. Kasihan. Ya. Pada saat itu maka berpikirlah mereka dan mendapatkan fakta bahwa ternyata kehidupan tanpa kematian itu tidak nyaman. Kehidupan tanpa kematian itu ya tidak bisa berjalan dengan normal. Ya, banyak masalah, banyak kriminalitas meningkat, orang jahat makin kekal dengan kejahatannya, orang yang sakit kekal dengan sakitnya, nggak mati-mati karena memang nggak ada kematian. Kasihan. Makin lama akhirnya mereka makin paham, ya Allah, ternyata salah pemintaan kita. Ternyata salah pandangan kita tentang kematian ini. Oh, ternyata kematian itu memang sesuatu yang karunia Allah yang dahsyat luar biasa, spektakuler. Ya. Bahwa ternyata kematian di dunia ini adalah satu karunia dari Allah untuk menjaga kesetimbangan hidup, menjaga kenyamanan dan keharmonisan hidup. Ya. Dan di situ pula mereka paham bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Dunia sementara bukan selamanya. Bahwa saat itu mereka paham akhiratlah kehidupan mereka yang sesungguhnya. Maka pada saat itu mereka semua kompak menyesal telah meminta kematian dihapuskan dari kehidupannya. Lalu datanglah kembali mereka kepada kepada siapa? Kepada Nabi Daniel meminta agar eh, kematian itu dikembalikan kepada hidup mereka di dunia ini. Ya. Maka Nabi Daniel mengatakan, Alhamdulillah sekarang kalian faham dan syukur. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kematian untuk kita. Ya. Maka beliau pun kembali kepada Allah bermunajat di mihrabnya dan menyampaikan kepada Allah bahwa kaumnya telah bertobat kepada Allah atas perbuatannya lancang meminta kematian dihapuskan dari kehidupannya. Dan Allah kabulkan. Maka setelah kematian itu kembali kepada hidup mereka, satu persatu jumlah mereka berkurang, yang memang seharusnya mati kembali memang pada takdirnya, mereka mati dan kehidupan kembali berjalan dengan harmonis, kehidupan berjalan dengan normal, ya, nyaman, dan kembalilah mereka kepada peribadatan. Dan para bawah yang rahmat Allah Taala, nah dari sini kita paham bahwa memang ditakuti ataupun tidak, ya, yang namanya kematian itu adalah takdir Allah. Dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi di dunia, karena dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat untuk meninggal. Lalu kemana perginya kita setelah meninggal dunia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ya, Kang Nuga yang dirahmati Allah. Ini saya izin share ya. Saya punya materi, ya ada materi yang sudah saya siapkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian terlihat materinya ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Ini ada materi yang sudah saya siapkan terkait dengan perjalanan ruh setelah meninggalkan jasad kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, setidaknya ada 7 hari yang dialami manusia untuk berpindah alam dari dunia ke alam akhirat. Hari apa saja itu? Yang pertama Yaumusa, hari hancurnya alam semesta sehancur-hancurnya, atau dikenal juga dengan hari kiamat. Nah, Yaumusa hari kiamat. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar dalam kondisi kematian, dalam kondisi menurut kematian mereka. Nah, antara Yaumul Sa'ah dan Yaumul Ba'as itu ada yang namanya alam barzah, Yaumul Kubur, ada apa? Alam kubur, ada alam kubur ya. Nah, apa yang dialami oleh manusia di dalam kubur insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya manusia dan jin dihimpun di
padang mahsyar. Berapa lama? Selama 50.000 tahun. Yang satu harinya adalah 1.000 tahun di dunia. Subhanallah. Jadi berapa lama manusia digiring di padang mahsyar bersama jin, bangsa jin dan manusia? Ya, yaitu 50.000 tahun, 50.000 dikali 1.000 dikali 365. Ah, dapat kita bayangkan berapa lamanya di sana. Masya Allah. Itulah ukuran yang namanya kekal ya di akhirat kelak. Baik. Nah, padang masyar kita ternyata adalah Palestina. Masjidil Aqsa dan sekitarnya itulah padang masyar kita. Jadi ketika kiamat terjadi hancur alam semesta, manusia kemudian dibangkitkan di alam barzah. Nah, alam barzah kita, maksudnya dia bangkitkan di alam masyar, padang masyar, dan padang masyar kita ternyata adalah Palestina. Itu kata Rasulullah SAW. Nanti kita bahas kembali. Yang keempat adalah Yaumul Hisab. Hari di mana diperhitungkannya amal perbuatan kita, baik amal baik ataupun amal buruk. Kebaikan atau keburukan kita akan dihisab dan diperlihatkan oleh Allah. Seperti ada layar lebar yang akan memperlihatkan setiap fragmen dari perbuatan kita, sejarah hidup kita, dan apa yang kita lakukan setiap detiknya. Masya Allah. Ya, sekecil apapun amal perbuatan kita dan kita akan menyaksikannya. Nah, akan terlihat nanti respon manusia seperti apa. Sebagaimana Allah bicarakan di dalam surat Al-Zalzalah, surat Al-Qaryah. Kemudian di hari Yaumul Hisab ini pula dipisahkan kebaikan dan keburukan, ya kebaikan dan keburukan kita dipisah, kemudian diperlihatkan pada kita dan disidanglah kita dan disaksikan oleh pemimpin kita, imam kita. Siapa imam kita saat itu? Ya, nanti kita bahas insyaallah. Nah, yang kelima Yaumul Mizan. Setelah dipisahkan kebaikan dan keburukan kita Yaumul Hisab, kemudian ditimbang amal perbuatan kita, mohon maaf, dihisab dan disidang amal perbuatan kita. Selesai itu semua, maka masuklah kita pada hari yang kelima, Yaumul Mizan. Hari ditimbangnya kebaikan dan keburukan kita. Nah, ada satu amalan yang istimewa, mudah dilakukan, tapi mizan tidak kuasa untuk menimbangnya. Amalan apa itu? Insya Allah kita bahas ya, kemudian nanti kita uraikan. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hari di mana kebaikan dibalas dengan surga, hari di mana keburukan dibalas dengan siksa dan neraka. Allahu Akbar. Nah, di Yaumul Jaza inilah setiap manusia akan melintasi satu jembatan yang bernama Titian Sirat. Ya, titian sirat ini melintas bermula dari ujung padang masyar berakhir di tepi halaman surga. Ya, dan macam-macam nanti manusia melewatinya. Bagaimana kondisi kita nanti ketika kita melewati padang masyar ini, nanti kita insya Allah kita berikan. Dan yang terakhir adalah Yaumul Akhir atau Yaumul Khulud. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada lagi hari sesudah hari itu. Itu adalah hari terakhir dan disebut juga Yaumul Khulud, hari kekekalan karena di hari itulah siapa yang masuk surga dan neraka kekal semuanya. Subhanallah. Ya, di saat itulah kita hidup selamanya dan tidak akan mati. Yang di surga hidup selamanya dalam keadaan penuh kenikmatan dan yang di neraka hidup dalam kesengsaraan selamanya kekal abadi khalidina fiha. Itu adalah 7 hari yang akan dilalui oleh manusia. Setidaknya ada 7 hari itu yang akan dilalui oleh setiap manusia dan jin setelah meninggal dunia, setelah kiamat terjadi. Ya, itu yang akan kita bahas barangkali Kang Nuga, insya Allah. Bagaimana lanjut Kang Nuga? Ibu-ibu suara saya jelas ya? Materi saya jelas juga? Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bahas yang pertama tadi kematian. Nah, kematian merupakan pintu menuju alam akhirat ya. Kematian merupakan pintu gerbang menuju ke kampung akhirat ya. Dan kematian ini bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian ini merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dan suasana kehidupan kita nanti tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, kapan seseorang itu mati, Bapak Ibu sekalian? Seseorang meninggal dunia mati ketika rizkinya habis. Ajal itu adalah kuota rizki. Ketika ajal datang, maka rizkinya habis. Dan ketika seseorang habis rizkinya, maka dia akan mati. Mau sehat, mau sakit, ya. Tadi masih ngobrol dengan saya, badannya sehat kok nggak ada kelihatan keluhan sakit. Ya, karena memang rizkinya sudah habis. Konon malaikat maut, ya, Israel, ini mendatangi manusia setiap harinya 70 kali. Dia datang pada kita, rizki masih ada, balik lagi. Datang, balik lagi. Ya. Setiap 26 menit sekali beliau datang mengunjungi kita. Ketika rizki kita habis, maka di saat itulah kita akan mati.
Jadi kematian terjadi ketika rezeki kita habis. Ya sama dengan HP jamaah. Mau Android, mau iPhone, mau apapun, kalau baterainya habis ya mati. Ya, begitu pula dengan kita. Nah, kapan seseorang meninggal dunia? Ketika rezekinya habis. Itulah ajal. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana kondisi kita mati? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mati? Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya itu sudah Allah tetapkan. Itu bagian dari takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa dipajukan dan tidak pula ditangguhkan. Walau sesaat. Nah, bagaimana kondisi kita mati? Nah, itu bisa kita manage. Kapan kita mati itu takdir Allah. Namun di mana kita meninggal dunia dan bagaimana kondisi kita ketika kita meninggal dunia itu kita bisa manage. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya ala syai' mata alaih." Siapa yang hidup dalam satu kondisi, maka dia akan wafat menurut kondisi kebiasaan itu. Siapa yang melakukan satu kebiasaan, maka dia akan mati menurut kebiasaan itu. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk istiqomah melakukan kebaikan, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Karena bisa jadi dengan kebaikan itu kita akan meninggal dunia dan dalam kebaikan itu kita meninggal dunia maka itu tandanya husnul khatimah. Kapan seseorang husnul khatimah? Ketika dia meninggal dalam kondisi melakukan ibadah kepada Allah, dalam kondisi beriman. Ya, dan itu sudah dijamin sebagai ahli surga. Ya, karena kematian ini merupakan gambaran akumulasi dari apa kebaikan hidupnya atau keburukan hidup seseorang. Nah, sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya ala syai' mata ali." Siapa yang hidup terbiasa dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itulah dia akan meninggal dunia. Kita bisa menyaksikan ada seorang ustadz meninggal ketika di podium sedang ceramah. Ada seorang host meninggal ketika membawakan acara. Pilot meninggal ketika pesawatnya jatuh, ya. Pelaut meninggal karena tenggelam, seperti itu. Nah, maka sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, "Khairul amal adwamu walau in qal." Eh, Sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah kontinu, walaupun sedikit. Nah, bisa jadi dalam kondisi itu kita meninggal dunia, di saat itu adalah kita husnul khotimah. Ada satu hadis yang menarik tentang bagaimana kondisi kematian seseorang, dan itu merupakan akumulatif dari kebaikan dan keburukan dari amal perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda begini, "Kana rajulun ya'malu bi amali ahlil jannah." Adalah seseorang melakukan amalan-amalan ahli surga. Istiqomah sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahli surga. Fakana baina wa bainal jannah kita syibrin. Maka jarak antara dia tercipta jarak yang sangat dekat. Hanya sejengkal saja antara dia dengan surga. Artinya jika meninggal saat itu dalam kondisi itu dia pasti masuk surga. Lakin fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli nar wa mata fi dakhalan nar. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amal perbuatan buruk, amalan ahli neraka dan mati dalam kondisi melakukan perbuatan ahli neraka itu. Maka dia masuk ke dalam neraka. Subhanallah, tapi mungkin tidak kekal ya, karena ada amal baik sebelumnya. Nah, ini merupakan satu peringatan bagi kita, waspadailah akhir dari kehidupan kita, ya, akhir hayat kita. Maka istiqomahlah dalam kebaikan, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan kebaikan itu. Ya, husnul khatimah. Nah, sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Wa kana rajulun ya'malu bi'amali ahli nar, wa kana bainahu wa bainan nar kida syibrin." Dan adalah seseorang yang dia melakukan keburukan, beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tercipta jarak sejengkal saja antara dia dan neraka. Jarak antara dia dan neraka hanya sejengkal saja. Andai kan dia mati pada saat itu, dia masuk neraka. Lakinnahu fi akhir hayatih ya'malu bi'amali ahli jannah wa mata fi dakhala jannah. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan kebaikan, melakukan amalan ahli surga, meninggal ketika melakukan amalan ahli surga, dia masuk surga. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dimata sunatan ini dua hal yang perlu kita catat terkait dengan bagaimana kita manage kebaikan kita nanti. Ya, ada satu buku bagus yang ditulis oleh dosen saya dulu ketika saya kuliah di Ma'had Al Imarat ya, Ustadz Khazin Abu Fakih. Judulnya Manajemen Kematian. Itu panduan singkat, panduan praktis, tentuan praktis, pedoman praktis bagi mereka yang ingin memanage kematiannya menjadi kematian yang husnul khatimah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, maka ruhnya mengalami satu perjalanan. Perjalanan kemana?
Malaikat maut membawa ruhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pintu langit dilewati, 7 pintu langit semuanya dilewati sampai ruh itu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setiap pintu langit dilewati, malaikat berkata, penjaga pintu langit itu, "Man hada?" Maka si malaikat maut mengatakan, "Ana Israel." Saya Israel. "Wa ma ma'aka ya Israel?" Siapa yang bersamamu? Ya. Huwa fulan bin fulan, maka disebutkanlah sebaik-baik nama, ya. Ketika namanya sebagaimana namanya ketika di dunia, dan dia adalah ahli ahli kebaikan. Dia adalah ahli surga. Ya. Hada fulan bin fulan. Ya. Hada roh fulan bin fulan. Hal Boisa, apakah dia sudah diperintahkan untuk diambil? Aja. Ini perintah Allah. Maka dibukakanlah pintu langit tadi. Ketika pintu langit tadi, fa fayasmulu rih hayra atyabu rih min hadrah, ya, fulan bin fulan. Maka malaikat maut ini mencium harumnya ruh si fulan yang ahli kebaikan ini. Mati bahadar, wah, betapa betapa harumnya ruh ini. Masya Allah, sebentar dulu wahai Israel, jangan dulu kau bawa pergi dia. Aku ingin menikmati bagaimana harumnya roh tadi. Maafkan aku harus segera menghadap Allah. Subhanallah. Ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Setiap pintu langit begitu kejadiannya. Malaikat penjaga pintu langit mengatakan demikian. Dibukakan pintunya, dicium. Bukan malaikat maut itu bertanya dulu ruh siapa. Ruh si Fulan, Israel. Kau bersama siapa? Aku membawa ruh Fulan bin Fulan. Sampailah kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan ruh itu menghadap Allah, jasadnya di bumi diurus. Ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dihantar ke pemakaman, lalu dikuburkan. Ya, sesampai di kuburan itu ruhnya sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Israel mengatakan, "Ya Rabb, hadar fulan bin fulan." Ya, sebetulnya Allah Maha tahu. Tapi inilah kesaksian dan proses bagaimana Allah Maha adil dan Maha bijaksananya membuat dan memproses prosedurnya seperti itu. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Arji'u ila qabrih. Kembalikan dia ke kuburnya. Ya, wasi qabrahu hatta ila tarfin nadharih. Ya, hatta wasal ila tarfin nadharih. Lapangkan kuburnya, ya, selapang sejauh mata memandang. Kembalikan dia ke kuburnya, lapangkan kuburnya selapang pandangannya sampai titik akhir pandangannya, seluas mata memandang, dan berikan kenikmatannya. Kenikmatan hidangan-hidangan surga yang akan menjadi tempat kembalinya. Subhanallah. Maka selesai dimakamkan, selesai diurus, didoakan, pergilah para pengantarnya, itu termasuk keluarganya juga. Maka dikembalikan ruh itu ke dalam jasadnya dan kemudian malaikat berkata, Munkar Nakir, Salamun ala manittabal huda. Selamat keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk Muhammad SAW. Ya. Man antuma, siapa engkau berdua? Kata si maut, si jenazah ini, si mayit ini. Ana Munkar wahai dan Nakir. Saya Munkar dan ini Nakir. Ya. Pak Ajib su'adana. Jawab pertanyaan kami. Ringkasnya begini. Ini ada hadis di Imam Ahmad. Ya, dari sahabat Abu Zar Al-Ghifari kalau tidak salah. Ini sudah lama saya baca ya, buku ini, kitab ini. Nah, kemudian yang pertama, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kemudian manusia ini menjawab, orang beriman ini menjawab, Taba'an Rabbi Allah, wala Rabban siwa. Tuhanku adalah Allah, dan tidak ada Tuhan selain dia. Sodakta ya fulan, kata malaikat Nakir ya. Tadi yang bertanya Mungkar, yang menjawab Nakir. Sodakta ya fulan, benarlah engkau hai fulan. Tuban laka bisidqi imanika ya fulan. Berbahagialah engkau atas kebenaran imanmu itu. Yang kedua, malaikat Mungkar bertanya, Wama dinuka, dan apa agamamu? Maka si fulan ini menjawab, orang beriman ini menjawab dengan mudah. Rabbil dini al-Islam, wala yakbalullahu dinan ilal Islam. Agamaku Islam, dan Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Sodakta ya fulan, kata Nakir. Ya, benarlah engkau fulan. Subhanallah. Dan yang ketiga, nah ini kesaksian kita nanti. Ya, Rasulullah SAW dihadirkan kepada kita. Waman hada, siapa orang ini?
Maka orang faqala al-mu'minun hadal mu'min, maka orang beriman ini mengatakan huwa Rasulullah Muhammad SAW Nabiullah wa ana mu'minan bih, ana ummatu wa ana mu'minan bih, ana tabi'an lahu haqqa tabi'in. Beliau adalah Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul Allah. Aku beriman kepadanya. Aku mengikuti sunnahnya sepanjang hidupku. Sodakta ya fulan, benarlah engkau fulan. Masya Allah. Maka kemudian singkat cerita, Bapak Ibu dan Allah SWT, malaikat ini mengatakan, coba lihat ke sebelah kirimu. Ketika dia melihat ke sebelah kiri, Allahu Akbar. Itu ada neraka. Itu adalah nerakamu, kata Mungkar. Ya. Ada juga yang mengatakan ini adalah malaikat Zabaniyah. Ya. Itu adalah tempatmu di neraka ketika kamu melakukan perbuatan ini, dosa ini. Itu adalah tempatmu di neraka. Oh, terus diperlihatkan. Ya Allah, Akbar, jauhkan aku dari neraka itu, ya Rabb. Jauhkan aku dari neraka itu, ya Rabb. Ya. Maka apa kata malaikat Munkar Nakir? Itu bukan tempatmu. Tempatmu adalah di surga. Beruntunglah engkau karena Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Allah telah menerima taubatmu ketika engkau berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Ya, maka kemudian dia melihat ke kanan dan melihat indahnya surga, dan malaikat Munkar mengatakan, itulah nanti tempatmu di surga. Dan sekarang nikmatilah hidangan surga yang akan kau nikmati kelak di akhirat. Subhanallah. Maka dia mendapatkan biasan dari kebaikan yang dilakukan. Dan itu baru biasan, bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Ya, itu jamaah yang rahmat Allah SWT. Maka malaikat munkar nakir pun pergi. Ketika malaikat munkar nakir pergi, maka kemudian orang ini mencium sesuatu yang harum. Ma'at ya bahadari, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, alhamdulillah. Aku mencium bau harum wangi yang sangat luar biasa. Apa, harum apa ini? Tiba-tiba datang seseorang yang tampan rupawan, karena yang cantik jelita. Karena yang meninggalnya ini laki-laki. Sebut saja Ustadz Rahmat Baikuniyah. Nah, yang datang ini perempuan. Ma ajmalu anti wa ma atyabu rihuki. Man anti? Betapa cantiknya engkau, betapa harumnya engkau, siapa engkau sesungguhnya? Maka orang ini kemudian mengatakan, Ana amaluka al khair fid dunya. Ana amaluka as-salihah fid dunya. Wa ana rafiqatuka fil jannah. Aku adalah amal baikmu ketika di dunia. Aku adalah kebaikanmu, amal solehmu, ibadahmu ketika di dunia. Dan aku akan menjadi temanmu di alam barzah ini. Subhanallah. Maka menikmati hidangan yang ada di alam barzah tadi, ya kemudian didampingi oleh amal baiknya, begitu dan begitulah sampai nanti dibangkitkan di yaumul ba'as, ketika malaikat Israfil meniupkan tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'si, tiupan yang ketiga, tiupan untuk membangkitkan. Subhanallah. Itulah kenikmatan yang akan dialami oleh ahli kubur yang beriman, dan itu yang disebut dengan alam aliyin. Alam aliyin. Tempat ruhnya orang-orang beriman yang Allah simpan di kitab di Iliyin ini, di bawah arsy Allah. Di bawah arsy Allah. Ya. Nasamatul mu'minina fi tayrin khadrin tataharak min syajaratin ila syajaratin ukhra tahta al-arsh. Fahada Iliyin. Fahada Iliyin. Ya. Pakai hamzah. Fahada Iliyin. Ruhnya orang beriman setelah meninggal dunia, Allah simpan di dalam jasad seekor burung dara yang berwarna hijau yang bergerak-gerak dari satu pohon ke pohon lain, dari satu lampu ke lampu lain, di bawah arsy Allah, di alam iliyin. Nah, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar dan ahli neraka, pendosa, dia dicabut nyawanya dengan sangat susah sekali. Kenapa? Dia tidak ridho berpisah dengan dunia. Dia tidak mau berpisah dengan dunia. Dia ingin hidup di dunia selamanya. Dia tidak mau mati. Ya, maka dia tidak meyakini dan dia tidak percaya dan tidak menerima adanya kehidupan sesudah kematian, alam akhirat, apalagi kematian itu sendiri. Maka sakit kematiannya. Makin berat seseorang meninggalkan dunia, makin sakit kematiannya. Makin ikhlas seseorang untuk meninggalkan dunia menghadap Allah, makin mudah kematiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu keyakinan kita. Tidak percaya silakan buktikan, kalau sudah terbukti kasih tahu saya nanti. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ketika dicabut ruhnya sangat-sangat keras, sangat menyakitkan. Ya, seperti duri yang dimasukkan ke dalam tubuh, kerongkongan, terus ke bawah, ditarik sampai ke bawah, lalu ditarik kembali pelan-pelan. Maka terasa setiap sel tubuh kita merasakan sakitnya kematian. Seperti hewan yang masih hidup dikuliti. Nah, itu cerita Nabi Idris terkait dengan sakitnya kematian. Ya, maka orang yang
Mendosa itu tadi, rasakan kematian itu sakitnya luar biasa. Setelah ruhnya terlepas, dibawa oleh malaikat Israel, malaikat maut ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di langit pertama, pintu langit pertama, penjaga pintu langit mengatakan, "Man hada? Siapa ini?" Ana Israel, malaikat maut. Malakul maut. Ana Israel, malakul maut. Wa man ma'aka ya Israel? Dan siapa yang bersamamu wahai Israel? Huwa fulan bin fulan. Maka disebutkanlah seburuk-buruk nama ketika dia hidup di dunia. Maka ketika dibuka, hal Buis, apakah dia sudah diutus, diperintahkan untuk dicabut? Ya, aku membawa. Itu SOP yang seperti biasa, yang harus dilalui. Maka ketika pintu langit pertama ini dibukakan, terciumlah bau busuk dari ruhnya ini. Ma'ak bahadirullah. Di mana ada ruh ya Malak, ya Israel. Oh, betapa busuknya ruh ini. Ruh siapa ini wahai Israel? Disebutkanlah tadi. Ruh fulan bilang, cepat-cepat bawa pergi, aku tidak kuat. Seperti itulah yang terjadi setiap lapisan langit, setiap pintu langit, dan malaikat mengatakan demikian sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka sesampainya di hadapan Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, kembalikan dia ke kuburnya, himpitkan kuburnya hingga hancur tulang belulangnya, hamparkan permadani dari api neraka yang akan menjadi tempat kembalinya, dan berikan padanya hidangan-hidangan neraka yang akan menjadi tempat kembalinya kelak di akhirat. Allahu Akbar. Ketika selesai dia dimakamkan, orang-orang pergi meninggalkannya termasuk keluarganya. Ruh itu kembali kepada jasadnya. Maka Munkar Nakir kemudian menyapanya. Laisa marhaban liman yakfur billahi azza wa jalla, liman kafirun billahi wa rasulih. Tidak ada sambutan, tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka yang ingkar pada Allah dan Rasulnya. Man antumah? Siapa kalian berdua? Kata si jenazah ini, si mayat ini. Maka Munkar Nakir mengatakan, Ana Munkar wa hadan nakir, wa ajib su'ali. Wa ajib su'alana ya fulan. Jawab pertanyaan kami ya fulan. Famada tas'alani. Apa yang akan kalian tanyakan padaku? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Ketika malaikat mungkar bertanya demikian, maka si mayat ini karena memang kufur di dunianya, ingkar kepada Allah. Ya. Dia mengatakan, Analah adri man rabbi, la tas'ali man rabbi. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Jangan kau tanya aku tentang siapa Tuhanku. Dipukulnya dia dengan gada besi. Menjeritlah dia kesakitan dengan jeritan yang sangat keras, terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya. Kecuali jin dan manusia. Ya. Subhanallah. Disempurnakan lagi tubuhnya, dihidupkan lagi dan ditanyakan lagi. Dia bukan mati sebetulnya, dihancurkan, kemudian diutuhkan lagi tubuhnya, ditanya lagi, wa ma dinuka? Apa agamamu, hai fulan? Adalah adri madini, wala tas'alni man di ma'ada dini. Jangan kau tanya aku tidak tahu apa agamaku, dan jangan kau tanya aku tentang agamaku. Aku tidak beragama, aku tidak tahu apa itu agama ketika di dunia. Disiksa lagi, menjerit lagi, sakit lagi, hancur lagi tubuhnya, dibaguskan lagi, diutuhkan lagi. Yang ketiga ditanya, "Waman hada?" Siapa orang ini? Dia mengatakan, "Huwa Muhammadun Nabiullah wa Rasul walastu mu'minan bih." Dia adalah Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, tapi aku tidak beriman kepadanya. Aku tidak mengimaninya dan aku tidak mengikuti risalahnya dan aku tidak mengikuti sunnahnya. Maka dia disiksa dengan siksaan pedih. Pergilah malaikat maut itu, ya pergilah malaikat mungkar dan nakir, meninggalkan si fulan dalam keadaan sengsara dan kesakitan. Ya. Lalu dia mencium bau yang sangat busuk. Bau busuk apa ini? Ternyata bau busuk itu datang dari seseorang yang buruk rupa. Siapa engkau? Mana antai? Ma akbaha rihuki. Wa akbaha wajhuk. Siapa engkau? Betapa busuk baumu dan betapa buruk rupamu. Siapa engkau? Maka orang tadi, makhluk tadi mengatakan, aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Dan akulah temanmu selama di alam barzah ini. Masya Allah. Ya, tersiksa saat itu dikejar-kejar oleh amal buruknya. Begitulah dan begitulah kesengsaraan yang dialaminya sampai hari dibangkitkan di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, di yaumul ba'ats. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang terjadi antara kematian dengan meninggalkan dunia lalu masuk ke alam barzah. Nah, bagi orang yang meninggal dunia sebelum kiamat terjadi, maka Rasulullah SAW katakan, "Man mata qabla sa'ah faqad ja'at qiyamatuh." Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat, maka dia sudah mendapatkan kiamatnya. Nah, baik yaum sa'ah, hari hancurnya. Sa'ah itu artinya waktu. Waktu hancurnya alam semesta, so hancur-hancurnya. Kapan kiamat yaum sa'ah terjadi? Tidak ada yang tahu. Rasulullah sendiri tidak tahu. Rasulullah mengetahui hanya sedikit saja, itu pun informasi dari Allah SWT untuk Rasulullah SAW.
Rasulullah kemudian sampaikan pada kita, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Ini penjelasan Rasulullah. Hanya tanda-tanda yang Rasul sampaikan. Ya Jumat kapan kita tidak tahu. Ya. Yang kedua, kiamat tidak akan terjadi melainkan terjadi di waktu pagi. Di hari Jumat waktu subuh ketika manusia terlelap tidur dengan nikmatnya dunia. Ya. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika tak lagi terdengar suara Allah, Allah, Allah dikumandangkan, dilafazkan di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah wa Allah, Allah wa Allah." Seperti itu. Ya. Jadi kalau masih terdengar azan, ya bersyukurlah, kiamat masih jauh. Tapi kalau sudah tak lagi terdengar azan, nah itu kiamat. Kemudian berikutnya kapan kiamat terjadi? Yaitu ketika Quran tak ada lagi di muka bumi. Quran adalah wahyu Allah, kalam suci Allah yang maha suci. Tidak mungkin dia akan tersentuh oleh buruknya kiamat. Kiamat itu azab yang paling buruk. Tidak mungkin azab yang buruk. Keburukan kiamat menyentuh kesucian Al-Quran, maka Al-Quran dicabut dulu. Hatta min dihnil hafizil Quran, sampai dari si penghafal Quran pun akan dicabut. Sampai ada cerita, orang-orang sedang salat berjamaah, dia lupa dengan hafalan Quran. Ya, awalan rakaat pertama aman, rakaat kedua Allah cabut hafalan Quran itu. Sampai sang imam mengatakan, balik badan dan bertanya pada makmumnya, lima la tudzakirtumuni wa laqad nasitu bil ayah. Kenapa kalian diam saja? Sungguh aku telah lupa dengan hafalanku, padahal imamnya ini hafal 30 juz. Ya, apa kata makmum? Kaifa nudzakiruk wa qad nasina aidan? Bagaimana kami mengingatkan Anda, kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Maka larilah si imam ini mengambil Quran di lemari, dan apa yang terjadi? Ketika dibuka mushaf Quran kita bersih. Bersih seolah-olah tidak pernah dicetak sebelumnya. Allahu Akbar. Nah, kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang beriman tak ada lagi di muka bumi. Karena siapapun yang beriman, hatta imannya sebesar biji sawi, biji zarah, Allah akan cabut nyawanya. Menggunakan angin iliyin yang berhembus dari bumi Hijaz. Satarihu riham min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Tusami iliyin yang diberi nama iliyin. La tamur ahadin kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati seorang pun yang ada iman dalam hatinya, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Ya, jadi walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawa orang beriman ini. Fayab kesyururunas, maka yang tersisa di muka bumi adalah manusia yang paling buruk, makhluk yang paling buruk di muka bumi saat itu adalah manusia yang akan menyaksikan kiamat. Ilahim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Allahu Akbar. Jadi kabar gembira dari Rasulullah SAW, orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat terjadi, tidak akan menyaksikan dahsyatnya huru hara hari kiamat. Dia akan meninggal dunia, akan disebut oleh angin Idiyin yang berhembus dari mana? Dari bumi Hijaz. Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Makkah dan Madinah itulah Hijaz. Ya. Nah, fayabku syururunas. Maka yang tersisa adalah makhluk yang tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, asafiyal muslimun?" Ya, yaumaidin, ya Rasul, apa pada hari itu tidak ada orang muslim? Oh, banyak orang Islam, kata Rasulullah. Banyak orang Islam. Tapi laisa lahum iman walam yamithki darah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Idan aina imanuhum? Lalu kemana iman mereka ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ya bi'adina bi'adina min dunia. Dia menjual imannya demi pangkat di pundak, dia menjual imannya demi jabatan, dia menjual imannya demi dunia. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Ya. Itulah makhluk yang paling buruk di muka bumi, kata Rasulullah SAW. Inna syirara nasi fil alam alladina ja'athum sa'atu baktatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat datang menimpa mereka. Laulal bahim lama yumtira, andai tidak ada binatang ternak yang membutuhkan air minum, maka Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Saking hinanya mereka. Ya. Allah peduli kepada binatang, bukan kepada mereka. Andai tidak ada binatang ternak, laulal bahaim, kata Rasul, andai kan tidak ada binatang ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Jadi kalau pada saat itu hujan masih turun, Allah peduli kepada binatangnya, bukan kepada manusia-manusianya. Allah Akbar. Na'udzubillah. Nah, baik, kemudian kiamat tidak akan terjadi, melainkan Ka'bah, kata Rasul, akan diangkat dari tempatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Faksirut tawaf, iksirut tawaf, qabla ayyar fa'allahu ka'bata min makaniha." Ya, perbanyaklah tawaf sebelum Allah angkat Ka'bah dari tempatnya. Fa in yarfa'ha, dan jika Allah sudah mengangkatnya, fala tajid min asariha.
فَكَأَنَّمَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ. Jika Allah mengangkatnya, ya hadis al-Qamaqal, jika Allah mengangkat Ka'bah itu, maka engkau tidak akan mendapati bekasnya, seolah-olah Ka'bah itu belum pernah ada di tempatnya. Baik, itu tentang hari kiamat ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah SWT, alam barzah tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi kelezatan kubur itu namanya ni'matul qabri. Apa itu ni'matul qabri? Kelezatan kubur yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman. Mereka akan dilapangkan kuburnya dan akan merasakan biasan dari surga, biasan dari kebaikan yang dilakukannya. Efek ya. Hasil akhir dari kebaikannya itu akan membias menjadi kebaikan demi kebaikan yang akan dirasakannya. Mereka akan berada di Iliyin, satu tempat yang mulia langsung di bawah aras Allah. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, ahli neraka, ya tempat ruh mereka adalah di sijin, di dalam perut bumi yang lapisan ketujuh perut bumi, di magmanya, masya Allah, di magma bumi panas. Makanya ada orang yang menjerit-jerit dan ada orang mendengar siksa kubur luar biasa. Ya, baik. Kemudian dia akan mendapatkan keburukan demi keburukan sebagai bias dari neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Baik. Kemudian masuk ke hari yang kedua, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, "Kullun nas yub'atsu yaumal ba'tsi kahayati mautih." Setiap manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar di Yaumul Ba'ats menurut kondisi ketika dia mati. Ya, ada orang yang meninggal ketika syahid. Rasulullah SAW bersabda, ya, ya, fa yub'atsu fi tilkal yaum, fi dzalikal yaum kahayati mautih. Syahidan fi sabilillah. Launu dami wa rihul halmis. Maka orang yang mati syahid itu akan dibangkitkan dalam kondisi kesyahidannya. Dia akan berdarah-darah dengan luka yang terjadi yang menimpanya yang membuat dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan syahid. Berakhir hidupnya dalam keadaan syahid di jalan Allah. Warnanya warna darah, tapi harumnya harum minyak kasturi. Subhanallah. Ya, ada orang yang dipenggal kepalanya, syahid terpenggal kepalanya, dia akan memenenteng kepalanya itu dalam kondisi seperti itu. Dan terus setelah lama, waktu kemudian Allah utuhkan kembali tubuhnya. Ya, ada Isaf dan Nailah, mereka berzinah di dalam Ka'bah. Itu di zaman Rasulullah SAW sebelum diutus. Ya, sebelum Rasulullah diutus, ada dua sejoli terkena panah kupit, panah asmara. Mereka bertemu dan saat itu ada hukum kalau ketemu pacaran itu akan dihukum. Bayangkan zaman jahiliyah aja pacaran itu sesuatu aib yang besar, malu dan hukumannya berat. Maka takut ketahuan, mereka masuk ke dalam Ka'bah dan qadarullah pintu Ka'bah tidak dikunci saat itu. Mereka masuk ke dalam Ka'bah, si Isaf dan Nailah ini berzinah. Maka Allah kutuk mereka menjadi batu. Allah kutuk mereka menjadi batu. Mereka mati dalam keadaan berdempet seperti itu. Dasar orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah mengatakan, ya Ibna Abdi Manaf, ya Ibna Fulan Fulan, ya kabilah Fulan, bersyukurlah kita. Ya, sesungguhnya Allah telah merahmati kedua anak putra putri kita. Allah mengabadikan kebersamaannya. Masya Allah, justru sedang dikutuk oleh Allah. Maka dua tubuh tadi dipisahkan, yang sudah menjadi membatu tadi dipisahkan. Patung Isaf disimpan di Bukit Sofa, patung Nailah di Bukit Marwah. Ketika mereka melakukan ibadah sa'i, mereka mencampurkan ibadah haji mereka, ibadah sa'i mereka dengan melumuri dua patung Isaf dan Naila ini dengan daging-daging kurban mereka, ya, dengan dam mereka, dam nusuk dan dam jibran. Nah, ringkas cerita, maka kemudian para sahabat ketika Rasulullah SAW Fatu Mekah, Rasulullah akan melakukan ibadah haji dan umrah. Setelah itu tuh para sahabat nggak mau melakukan sa'i. Ayo kita say, ya Rasulullah, di Bukit Safa masih ada patung Isaf dan di Bukit Mawar masih ada patung Nailah. Mereka adalah dua sejoli yang dikutuk Allah karena berzina di dalam Ka'bah. Loh kan aku sudah mengatakan hancurkan semua berhala-berhala itu. Maka kemudian turunlah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna safa wal marwata min syairillah fala junaha alaikum ayyatafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagai bagian dari syiar Allah, maka tidak menjadi dosa bagi kalian untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Ya, maka dihancurkan. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah menghancurkan patung Isaf, Ali bin Abi Thalib menghancurkan patung Nailah kalau tidak salah, itu ya ceritanya. Kemudian mereka melakukan ibadah sa'i. Nah, mereka nanti dibangkitkan dalam keadaan berzina. Nah, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, ya, dan dibangkitkan dalam keadaan husnul khotimah juga menurut kebaikan kita. Amin. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Hari di mana setiap jin dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar.
Dalam kondisi apa? Hufatan, uratan, gurlan. Dalam keadaan hufatan tanpa alas kaki. Jadi sebajak apapun alas kaki kita di rumah, ibu-ibu nih biasa yang paling banyak alas kakinya ibu ya. Ya ada banyak mereknya ibu ya. Ada Neckerman, apa bu? Ada Weidenman, ada Hurin, ada Cibaduyut ya. Kalau di Bandung ada toko pabrik sepatu tuh Cibaduyut terkenal. Ya, nanti merek kita cuma sama, satu merek kita nanti di Padang Masyar. Apa itu? Neckerman. Ya, Neckerman. Tanpa alas kaki. Hufatan. Gurlan tanpa dihitan. Laki-laki tidak dihitan. Ya, seperti baru dilahirkan. Kemudian uratan. Telanjang bulat tanpa pakaian. Ketika awal dibangkitkan di Padang Masyar. Ya, Siti Aisyah yang tadinya menangis ketika mendengar penjelasan Rasul tentang perjalanan ruh sampai kepada Allah ke alam akhirat, perjalanan menuju kampung akhirat. Maka kemudian Siti Aisyah bertanya, Rasulullah, hakan biduni libas. Wahai Rasulullah, apakah betul nanti kami tanpa pakaian? Ajal, hakan biduni libas. Betul Aisyah. Nanti manusia dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar awalnya tanpa pakaian. Awalnya, permulaannya tanpa pakaian. Maka apa kemudian kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah idan an-nisa yang wa rijalun yang zuru ba'du ba'dan. Ya Rasulullah, atau kemudian laki dan perempuan itu saling melihat, laki-laki dan perempuan itu saling melihat kemaluan mereka, kehormatan mereka. Rasulullah SAW tersenyum lalu menyampaikan membaca surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha dirah. Pada hari itu semua wajah mengadah ke depan kepada Allah mereka memandang. La yaskuru, la taskuru nafsun siwa ila nafsah, ila nafsaha. Setiap manusia, setiap jiwa tidak akan mengingat apapun kecuali dirinya sendiri. Yang ada dalam ingatannya adalah aina makani fil akhirah. Hunak, di sana tempatku di mana? Al jannatu amin nar, surga atau neraka? Itu yang terbayang. Masya Allah. Maka tidak mungkin akan sempat memiliki lirik kiri kanan, wahai Aisyah. Itu padang mahsyar. Nah, berapa lama kita di padang mahsyar? Tadi kata Rasulullah SAW, yusyarun nasu fil masyari khamsina alfa sanah wa kana miqdaru yaumika alfa sanati mimma ta'udun fi dunya. Ya, manusia akan digiring di padang mahsyar, dibiarkan begitu saja awalnya selama 50.000 tahun. Yang satu hari di sana sama dengan 1.000 tahun di dunia. Subhanallah. Berarti berapa lama ya? Tinggal dikalikan saja. 50.000 dikali 1.000 dikali 365. Allah Akbar. Namun ada kabar gembira dari Rasulullah SAW khusus untuk umatnya. Wala tatula mudatu ummati. Masa umatku tidak akan lama di padang mahsyar ini. Kenapa? Karena hisabannya sudah selesai. Kafaratnya sudah selesai ketika di dunia. Ini khusus untuk kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah, tidak ada siksa bagi umatku kelak di akhirat. Allahu Akbar. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah sujud menangis kepada Allah, mengemis kepada Allah, meminta agar umatnya tidak disiksa, menangis selama 3 hari 3 malam sujud kepada Allah, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Luar biasa. Kurang apa cintanya Rasul pada kita. Luar biasa dahsyat. Sampai berakhirnya Allah mengabulkan dan Rasul mengatakan Allah mencabut siksaan bagi kalian di akhirat. Ya, laisa laha iqabun fil akhirah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lana danbun katsir wa khati'atun katsirah. Fa kaifa tutahhiru qulubana illam takun adabun fil akhirah kafaratun li dhunubina fil akhirah. Kaifa tutahhiru qulubana wa nufusana? Ya Rasulullah, jika tidak kami banyak dosa, kami banyak salah ya Rasulullah. Jika kami tidak disiksa di akhirat, lalu bagaimana jiwa raga kami dibersihkan? Apa kata Rasulullah SAW? Ajilat hizzakum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana kami disiksa dikafarati atas dosa dan salah kami di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Salatah dengan 3 cara kata Rasulullah. Ya, bil fitani wa bizalazila wa bil qatli. Dengan panasnya huru hara, dahsyatnya huru hara akhir zaman, menguji iman kalian dengan fitnah demi fitnah, termasuk fitnah Dajjal, fitnah Yajuj Ma'juj. Kalian bertahan dengan iman kalian. Sakit saat itu memang difitnah, dituduh teroris, ekstremis, radikal dan segala macamnya, ditangkap, dipenjara, dibunuh karakternya, dikatakan teroris dan sebagainya. Tapi dia tetap pegang imannya. Nah, itu habis dosa-dosanya. Meninggal, langsung Allah tempatkan di
mahkamah Allah, kemuliaan Allah kelak. Ya, yang kedua wabizalazila dengan bencana alam. Sakit memang ketika meninggal karena bencana alam, gempa bumi, tsunami, longsor apapun. Tapi itu sakit yang terakhir. Setelah itu tidak ada sakit lagi. Dia langsung mendapatkan kemuliaan di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Dan ketiga wabil qatsi dengan pembantaian, dibantai di Palestina, dibantai di Gaza, dibantai di mana? Di Sudan, dibantai di Suriah. Ya. Tapi itu kesakitan dan begitulah cara Allah memuliakan mereka. Ya, sempat ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa Gaza ini tidak berhenti-henti? Ya, itu kehormatan Allah bagi mereka. Allah menguji mereka dengan cara begitu karena memang Allah tahu bagaimana dahsyatnya, Allah Maha tahu tentang hebatnya iman mereka. Ada yang mereka ingin hidup nyaman seperti kita. Dari dulu mereka sudah tinggalkan Palestina, tinggalkan Masjidil Aqsa dan tinggalkan Gaza. Lalu siapa yang menjaga kiblat kita yang pertama? Siapa yang menjaga Masjidil Aqsa dan siapa yang menjaga, yang mempersiapkan membukakan pintu untuk kita nanti sholat berjamaah di Masjidil Aqsa di menjelang di saat kemenangan Islam. Luar biasa. Ya. Itu ada kehormatan dari Allah untuk Muslim Gaza, Muslim Sudan, dimanapun yang mereka meninggal karena pembantaian. Tiga cara itu, maka selesai hisaban kita di dunia. Maka di akhirat kita tinggal menikmati pahala, pahala kebaikan kita. Maka kata Rasulullah SAW, La tatulla mudatu amati fil akhirah, fil masyar. Maka masa umatku tidak lama, tidak 50.000 tahun, tidak, sebentar. Ya, yeah. Imma fil mahsyar, imma fil hisab, imma fil mizan, wa imma fil jaza. Hatta wasalat ummati ila jannah makanihim jami'an fi 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 waktil khalid, ya, dalam waktu yang sangat kekal abadan, laisa lahum akhirah, ya, tidak ada akhir bagi mereka, kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu dan Rasulullah Ta'ala, eh, kemudian setelah dikumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar, masuklah jin dan manusia di hari yang keempat, yaitu Yaumul Hisab. Hari diperlihatkannya kebaikan dan keburukan kita. Ya. Sebesar biji zarah akan kita lihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian kan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia akan menyaksikannya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, dia akan menyaksikannya. Insyaallah. Ya, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, diperlihatkan kebaikan dan keburukan si fulan. Ya, kemudian disidanglah satu persatu. Mulutnya dikunci, mata bicara, telinga bicara, tangan bicara, kaki bicara, rambut bicara. Insya Allah. Merasa itu merasa bersaksi. Dan terbelalak nasi fulan ini. Ya. La yugadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadzal kitab. Betapa dahsyat kitab ini. Dia tidak meninggalkan satupun kebaikan dan keburukan, melainkan dia perlihatkan kepadaku di saat ini. Masya Allah. Subhanallah. Nah, itu kondisi kita. Setelah dipisahkan kebaikan dan keburukan diperlihatkan pada kita, maka disidanglah satu persatu. Saat itu Allah hadirkan pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Di dalam Al-Quran surat Ali surat ke-71. Surat ke-17 ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Faman utiya kitabu biyamini, faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Pada hari di mana kami panggil manusia bersama imam mereka, pemimpin mereka, mufrad tunggal. Imam pemimpin, bukan presiden, bukan menteri agama, bukan Pak Ustadz, bukan Pak Kiai, bukan Pak DKM. Lalu siapa? Dia adalah orang yang kita ambil sumpah setianya untuk taat dan patuh, tunduk patuh kepada Allah, taat pada Rasul dan hidup berdasarkan Islam. Itulah yang dilakukan para sahabat kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Khalifah Abu Bakar, pasca Rasulullah wafat. Maka Abu Bakar adalah pemimpin mereka dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya, Abu Bakar wafat, maka diangkatlah Umar sebagai khalifah. Para sahabat kaum muslimin berbaiat pada Umar bin Khattab. Ya, baik ala sami wa ta'ah. Ya, wala an aku tidak akan alan wa'azzi al amra ila min ahliha, amra ila min ahliha. Ya, aku akan mendengar samina wa ta'na, aku mendengar patuh dan taat kepada engkau selama engkau taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itu yang terjadi. Nah, hari ini kita umat Islam
kehilangan figur pemimpin dalam konteks semacam ini. Ya. Jangankan di akhirat, dia mau hisab. Di dunia saja persidangan tidak digelar kecuali ada saksi. Nah, itulah saksinya kita, imam kita. Ketika imam sudah ada, maka diberikanlah catatan amal perbuatan kita. Faman yauma nad'u kulla unasim biimamihim, pada hari di mana setiap manusia dibangkit dipanggil, disuruh bersama pemimpin mereka. Barulah catatan amal perbuatan kita terima. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanan, ya dia pasti akan membacanya dan dia tidak akan dizolimi sedikit pun. Begitu pula dengan orang-orang kufur. Dilemparkan itu buku catatan amalnya sampai menghantamnya. Lalu dia dibuka di tangan kirinya, dia terima di tangan kirinya, ketika dia dibukakan, ya, ya, dia tidak punya saksi, dia tidak punya hisab, tidak punya saksi ketika persidangan atas perbuatannya di dunia. Maka Allah lah yang langsung menjadi saksi untuk mereka. Allahu Akbar. Hadirin jamaah titik balik yang dirahmati Allah, kita percepat ya, waktu kita sudah hampir selesai. Ya, setelah dipisahkan kebaikan dan keburukan, dia mulai hisab, kemudian disidang ya Bapak Ibu, ini sebetulnya sudah ada pembahasannya. Ya, dia mulai hisab, kemudian disidang satu persatu. Setelah selesai barulah ditimbang dia mul mizan, ditimbang dia mul mizan. Ya, hari penimbangan amal. Namun nanti Bapak Ibu sekalian mati Allah, eh, ada telaga, ya ada telaga. Rasulullah SAW akan mencari umatnya, dan Rasulullah SAW adalah sosok yang paling sibuk di padang mahsyar nanti. Ya, Rasulullah SAW sibuk mencari umatnya, jangan sampai ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Sampai-sampai Rasulullah bercerita ini adalah arsy Allah. Ya, ini di sebelah kanan arsy Allah adalah jalan menuju surga. Jalan itu adalah jalan menuju pintu surga, dan itu adalah mihrabnya Nabi Ibrahim, ya, bapak kita, ya bapakku. Kemudian di sebelah kiri adalah jalan menuju ke pintu neraka, dan disitulah mihrabku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda lebih mulia dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu kenapa mihrab Anda di sebelah kiri? Kan itu jalan menuju neraka. Itulah makanya aku pilih neraka. Aku pilih mihrab di sebelah kiri menuju ke neraka. Karena aku biar tahu nanti aku siapapun dari umatku yang mau diseret ke neraka, aku selamatkan dia. Aku tidak ridho ada satupun dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Maka ketika ada umat yang tertatih-tatih di padang mahsyar, Masya Allah, Rasulullah sibuk membelanya di hadapan Allah SWT, sampai si orang tadi diizinkan Allah mendapatkan syafaat. Pada saat itulah dia yaumul hisab, menjelang yaumul mizan, atau setelah yaumul mizan menjelang yaumul sirat, ini di telaga mahsyar. Setelah yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan, menuju ke yaumul jaza, hari pembalasan amal. Nah, di situ Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti di akhirat kami bertemu dengan Anda, kalian akan bertemu dengan aku. Aina wajadtuka ya Rasulullah? Ya. Fi aina liqa ma'aka ya Rasulullah? Di manakah pertemuan aku bisa menemui, kami bisa menemui Anda? Di telaga mahsyar. Masya Allah. Ana faratukum al haud, kata Rasulullah. Aku akan menemui kalian di padang mahsyar, di telaga mahsyar. Man waradahu sariba minhu. Siapa yang sampai di telagaku, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu walau zamatan minal ma la yasma'u ba'da hatta yudhal jannah. Siapa yang berhasil meminumnya walaupun seteguk, dia tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Bukan hanya tidak haus selamanya di padang mahsyar, tapi juga siapa yang berhasil meminum telaga tadi, berhasil sampai di telaga mahsyar, telaga Al-Kautsar, lalu meminumnya seteguk saja, dia tidak haus dan dia dijamin masuk surga. Ada seseorang yang Rasulullah memanggil, sini kalian udah berapa? Kamu lihat datang pada Nabi Adam, kalian tidak dapat syafaat. Pergilah pada Nabi Nuh, mungkin Nuh bisa ngasih syafaat. Pergi pada Nuh, sampai pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, lalu sampai pada Rasulullah SAW. Terus memanggil, ayo, ta'al surah, hayya bina bil haud. Sini, sini, mari ke menuju telagaku. Maka sesampainya dekat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Allah menghijab mereka. Allah membentengi mereka. Rasul menjerit, ya Allah, limada hajabta baina wa bainahum, hum min ummati, ya Allah.
Kenapa kau hijab antara aku dengan umatku, ya Allah? Hum min ummati. Dia adalah umatku, mereka adalah umatku. Apa kata malaikat Zabaniyah saat itu? Ada yang mengatakan malaikat Zabaniyah. Ada malaikat Zabaniyah itu malaikat yang menyiksa di dalam neraka. Ya. Ada malaikat mengatakan, Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma'adasu ba'dak. Ma badalu min sunnatik ba'daka. Wahai Rasulullah, Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Mereka merubah sunnahmu. Allahu Akbar. Setelah mereka Rasulullah tahu mereka adalah merubah sunnahnya. Walaupun itu umat Rasulullah SAW. Tapi mereka merubah hidayah Rasulullah. Merubah sunnah Rasulullah. Yahduna bi hadi wa yastuna bi ghairi sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku, memberikan sunnah dengan sunnahku bukan. Apa kata Rasulullah SAW? Sukat-sukat di badan ini. Jauhkan, jauhkan. Seret mereka, pergi jauh. Jauhkan mereka dariku. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kita yang mau hisab tadi sudah kita bahas. Setelah diselesai di sidang, dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, di sidang satu persatu, barulah ditimbang di Jamul Mizan. Tadi di Jamul Hisab kita menerima buku catatan kita ya, di tangan kanan atau tangan kiri. Mudah-mudahan kita insya Allah di tangan kanan kita. Amin. Setelah menerima catatan amalku dan ditutupkan, bawalah catatan amal ini. Ya, menjadi catatanmu, kesaksianmu kelak di Yaumul Jaza. Sampai di Yaumul Jaza, Bapak ya. Oh ya, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu amalan di penimbangan ini dengan penimbangan yang sangat adil ya. Ketika ditimbang ini ada satu amalan yang luar biasa. Amalan apa itu? Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wa thaqilatani fil mizan. Ada satu amalan yang mudah diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di mizan, dan dicintai Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Bapak Ibu bisa ikuti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi dengan segala pujiannya. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim yang maha agung. Ya, itu dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, dicintai Allah yang Maha Rahman dan berat timbangan impian. Sifat Allah tidak terbatas, sifat Allah tidak terukur, maka bagaimana mizan bisa mengukur ini? Makanya berat timbangan mizan. Mizan tidak bisa mengimbanginya. Subhanallah. Dan siapa yang membaca zikir ini, kata Rasulullah SAW, akan ditanamkan satu pohon kurma baginya di surga. Allah tanamkan satu pohon kurma baginya di surganya, tempatnya kembali nanti. Nanti akan ada kebun kurma yang sangat indah. Masya Allah, indah sekali kebun kurma ini. Siapa yang menanamnya? Anda yang menanamnya, Tuanku, kata malaikat. eh apa pendamping kita nanti di surga ya, insya Allah. Ya. Kapan aku menanamnya? Aku baru masuk. Anda ketika di dunia melazimkan lafaz zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Allah Akbar. Batangnya dari yakut. Usulan minal yakut, ya. Batangnya, pokoknya itu dari yakut. Perhiasan yang paling mahal kelak di surga. Wa ihnuhu minadh-dhahab. Rantingnya dari emas. Wa tamruhu abyadu minal labani wa hala minal asal. Dan buahnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Subhanallah. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, Yaumul Mizan. Setelah Yaumul Mizan apa yang terjadi? Ya, tidak terasa nih waktu ya. Bapak Ibu mohon maaf nih saya lanjutkan sedikit, kita selesaikan. Nah, dia ditimbang. Nah, ada orang yang kata Rasulullah dia adalah orang yang pailit. Apa itu? Orang yang kebaikannya habis. Yuzanu rajulun fil mizan, amala fil mizan. Seseorang ditimbang amal baiknya dia dengan di mizan. Fawajada anna khairahu asqal min syarrih. Maka dia dapati kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Ya, itu kata Rasulullah. Faqala al-malaku lahu, lalu malaikat berkata padanya, Tubban laka ya fulan, inna khairaka asqalu min syarik. Rubama anta min ahli jannah. Hayya bina sa'araka kaifa kana jannatik. Kaifa ajmala jannatika ya fulan. Kaifa ajmala jannatuka ya fulan. Berbahagialah kau fulan. Kebaikanmu lebih berat daripada keburukanmu. Sepertinya engkau adalah ahli surga. Mari aku perlihatkan tempatmu di surga. Ketika ingin bertolak malaikat itu bersama si fulan ini melihat surganya, Allah berfirman pada si fulan tadi, pada malaikat itu, Ya malak, arhi ila makan. Ya. Hei malak,
Hei malaikatku, kembalikan dia ke tempat dia ditimbang tadi, ke tempat dia semula. Dimana ya Rabb? Afalam tahalas min wazni wa hisabi. Ya Allah, bukankah telah selesai hisab dan penimbangan amalnya? Ajal, betul. Tapi sebentar lagi akan ada hamba-hambaku yang mengadukan keburukannya kepadaku. Kaget dia, sudah senang, sudah bahagia dia dikatakan ahli surga. Dia mendapati kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Nyaris sedikit sekali keburukannya. Banyak kebaikannya. Tapi ternyata belum selesai di mata Allah. Dikembalikan dia ke tempatnya, lalu datanglah seseorang, ya Allah, dia telah memfitnah saya. Dia telah menuduh saya melakukan bla 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 sehingga aku dikeluarkan dari perusahaanku. Ya, keluargaku menderita selama waktu yang sangat lama gara-gara fitnahnya. Ya Allah, aku tidak terima kau berikan pahala kebaikan pada orang ini sementara hisabnya belum diselesaikan. Bukan malaikatku, aku sudah katakan kata Allah, akan ada hambaku yang mengadukan keburukannya kepada keburukan keburukannya kepadaku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Famadi amal ya Rabb. Ya, lalu apa yang harus aku lakukan? Ambil pahala sholatnya, berikan pada orang yang dia fitnah. Allahu Akbar. Capek-capek kita sholat di dunia, pahala diberikan pada orang lain. Maka jaga lisan kita. Jangan sampai kita membicarakan keburukan orang lain. Kalaupun benar gibah itu buruk, tidak baik. Kalaupun tidak benar berarti fitnah. Bapak kita tidak perpanjang di situ ya. Nah, maka pergi orang ini datang lagi orang yang lain. Ya Allah, dia telah mengambil hak saya. Lama aku mengumpulkan uang untuk bisa ibadah haji. Dikorupsi sama dia ya Allah. Aku tidak terima. Maka ambil pahala sedekahnya, berikan kepada dia. Terus pergi orang-orang ya, membawa kebaikannya sehingga tersisa satu kebaikannya, pahala kebaikannya dan itu ada pahala saumnya. Para malaikat bingung, ya Allah, tersisa satu kebaikan, pahala kebaikannya bagi dia. Dan tapi orang-orang masih ngantri banyak mengadukan keburukannya. Apa yang harus aku lakukan? Amal apa itu, wahai malaikatku? Padahal Allah Maha tahu sebetulnya. Kesaksian agar mereka menyaksikan semua. Ini adalah pahala ibadah saumnya ya Allah. Allah Akbar. Apa kata Allah? La tuqsimuhu bainahum. Jangan kau bagikan pahala saum itu untuk mereka. Ya, innahu li wa ana azibi. Itu adalah hadiah dia untukku. Subhanallah. Di saat ibadah sholat kita, kita gunakan untuk menebus fitnah kita pada orang lain. Di saat harta sedekah kita, zakat kita, pahalanya diberikan pada hak orang lain yang kita ambil haknya, maka ibadah saum Allah pertahankan. Karena ibadah saum kita adalah hadiah kita untuk Allah. Allah selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Maka jadikanlah saum kita adalah saum yang terbaik. Karena itu hadiah dari Allah. Dan Allah yang membalasnya untuk Allah. Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rob? Ambil dosa orang-orang yang disakitinya, berikan kepadanya. Allahu Akbar. Tersisa satu kebaikannya dan dia bertambah keburukannya. Itulah orang-orang yang kata Rasulullah, muflis, orang yang pailit. Baik Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kalau kemudian manusia melewati satu titian sirat, ya dia mujaza di hari yang ke-6, masuk hari ke-6, hari di mana setiap manusia akan melewati titian sirat. Titian sirat ini adalah satu jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar sampai ke tepi halaman surga, ya. Dari ujung padang mahsyar sampai ke tepi halaman surga. Insya Allah. Ya. Di bawahnya adalah 7 komplek neraka. Ada neraka Wel paling atas, ada neraka Sakor, ada neraka Hawiyah, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Ya, orang neraka Wel adalah orang yang lalai dengan sholatnya. Neraka Sakor bagi mereka yang tidak sholat. Wa ma salat fawailun lil musallin alladina hum fi salat an salatihim alladina fi salatihim alladina fi salatihim sahun. Orang-orang ya di dalam sholat mereka mereka lalai ya, lalai dengan waktunya, lalai dengan persiapan ya, nauzubillah, lalai ketika sholatnya dan lalai setelah sholatnya. Nah, kemudian apa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka sakar? Masalah kaum fi sakar dalam surat Al-Mudathir, malaikat bertanya kepadanya. Masalah kaum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakar? Apa jawaban neraka ahli sakar? Ahli neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami muslim tapi kami tidak sholat. Kami muslim tapi kami tidak sholat. Ada juga orang yang dilemparkan ke dalam terjatuh dari sini, Bapak Ibu sekalian, melayang-layang kata Rasulullah, siapa yang terjatuh dari jembatan itu melayang-layang selama 76 tahun baru sampai ke dasar neraka. Allah Akbar. 76 tahun melayang-layang sampailah baru dia ke neraka. Selama melayang itu dia terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Ya, la yamutu fiha wa la yahya. Rasul sudah menjerit-jerit, mana sholatku, mana ibadahku. Dia memanggil ayah, ibu, bapak, semuanya. Pak Ustadz, semuanya disebut. Kebaikannya pun disebut. Ya. Sampai dia masuk ke dalam neraka separuh badannya hangus.
ya hangus badannya, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyambarnya dan mengangkatnya ke atas menyelamatkannya, lalu dia dilemparkan ke Nahrul Haya. Selama dalam perjalanan menuju ke Nahrul Haya, dia bertanya, siapa engkau? Di mana ta'akharta fi inqadhi? Mana anda? Ya, ta'akharta fil inqadh. Ya, fil insirah bin nusrah. Ta'akharta bin nusrah. Ya, man anta? Siapa engkau? Kenapa engkau terlambat menolongku? Lihat sebagian tubuhku sudah masuk ke dalam neraka, sudah gosong. Apa jawaban sosok tadi? Ana suratuka fid dunya wa ta'akhartu bin nusrah. Ya, li'annaka tahartu bis salah fid dunya. Ya, kama fa'alta fid dunya. Aku adalah ibadah salatmu. Aku terlambat menyelamatkanmu karena engkau pun suka melambat-lambat aku ketika di dunia. Engkau lalai dengan aku, maka aku pun lalai dari menyelamatkanmu. Subhanallah. Siapa yang mudah melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat menuju ke masjid, maka kakinya akan mudah menuntunnya menuju surga kelak di akhirat. Jawaban yang susah untuk melangkahkan kaki, berat melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat, menuju kebaikan, ke majelis ilmu, maka jangan harap kakinya akan mudah menuntunnya ke surga. Tidak, maka akan berat menuntunnya ke surga, bahkan akan mudah menuntunnya ke neraka. Naudzubillah summa, naudzubillah. Bapak Ibu kita percepat ya. Ini ada 7 neraka, tingkatan neraka paling atas well, paling bawah jahanam. Habis sekalian, ya, manusia akan melewatinya. Kita lihat satu tayangan satu ini mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita. Itu Bapak Ibu sekalian mati Allah. Jamaah titik balik yang dimati Allah, terbayang kan 76 tahun melayang-layang, hangus, dihidupkan lagi. Ya, kenapa dihidupkan lagi? Ketika terbakar, hangus, maka kulitnya melepuh, sel sarafnya hancur. Siksaan berikutnya tidak akan terasa sakit lagi. Maka Allah hidupkan kembali. Ya, wal innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusim itu kata Allah. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-54 ya, atau berapa lupa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب على ayat. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami akan kami siksa mereka di dalam neraka. Setiap kali kulit mereka melepuh, kami ganti dengan kulit yang baru agar terasa siksaan itu. Allahu Akbar. Ya, sel saraf kita ada pada lapisan yang ketiga, subkutis. Di dalam lapisan subkutis itulah terdapat ujung sel saraf dan pembuluh darah kita. Ketika kulit kita terluka, maka sakitlah terasa. Nah, tapi ketika sel saraf kita hancur, pembuluh darah kita hancur di sana, maka sehebat apapun luka ya, diterima oleh kulit kita tidak akan terasa sakit. Tubuh kita tidak akan merasakan sakit. Maka ketika melepuh, dihidupkan lagi, disiksa lagi. Itu melayang-layang selama 76 tahun. Auzubillahi min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang Allah, macam-macam orang melintasi titian sirat ini. Wa minhum may yamurru 'alaiha kalamhil basar. Di antara manusia ada yang melintas seperti satu kedip saja. Pulang dia absen, hadir dia sudah ada di tepi halaman surga. Ya, di awal halaman surga. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu ya. Ya. Umar bin Khattab kata Rasulullah, kalbargi, au kalbargi, atau seperti petir. Halo, fulan, dar, sudah sampai di pintu, di halaman surga. Kemudian aku bihisanil atau di antara mereka yamshi alaiha kaduku bihisanil. Di antara manusia ada yang melintasi titian sirat itu seperti naik kuda balap. So, kemudian sampai ke surga, insyaallah. Aw yamshi alal aqdam atau ada yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki, Masya Allah, pelan jalan kaki, tapi sampai.
Au habwan, bahkan ada yang merangkak memasukinya. Masya Allah. Ini macam-macam manusia melewati titian sirat, tapi sampai ke dalam halaman surga. Ya, ada orang yang hampir sampai jatuh, ada orang dilemparkan tidak sempat menginjakan kakinya sudah dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Ada yang sudah di tengah-tengah jatuh dia memegang pada orang lain. Naudzubillah. Bapak Ibu, maka perbanyaklah kebaikan, di antaranya sedekah. Sedekah ini, kata Rasulullah SAW, akan menjadi sesuatu yang memudahkan seseorang untuk sampai di sana. Seolah-olah dia akan menjadi kuda-kuda tunggangannya. Makin baik sedekah seseorang, makin mudah dia nanti melewati titian sirat. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu Nabi Taala itu adalah yaumul jaza. Dan yang terakhir adalah yaumul khulud. Yaumul akhir, yaumul khulud. Hari kekekalan. Bapak Ibu, ada satu hal yang cukup menarik. Ada hadis seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak keliru memahami dan menerjemahkan hadisnya ya. Eh, Almar'u madini khalili falyanzur biman yukhaliluh. Seseorang dipengaruhi oleh agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, maka bertemanlah dengan orang-orang saleh agar kita terbawa saleh. Karena orang-orang saleh ini nanti dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dahulu aku bersama si fulan ketika di dunia, ya Allah. Dia adalah sahabatku dalam kebaikan, sahabatku dalam tawasabil haq, tawasabil sab. Tapi di surga ini aku tidak menemukan si fulan. Kemana dia, ya Allah? Tanyakan kepada Ridwan. Mungkin Ridwan tahu di mana teman. Dia pergi menemui malaikat Ridwan, bertanya, ya Ridwan, aku punya teman Fulan bin Fulan, tapi kok tidak ada di surga ini? Ya, coba, siapa namanya? Fulan bin, oh dia tidak ada di surga ini. Dia di neraka, sedang disiksa oleh malaikat Zabani. Hah, kaget si Fulan ini. Benar Ridwan? Tanyakan pada Malik. Maka ketika dia pergi kepada malaikat Malik menunjukkan bahwa dia sedang disiksa di neraka. Ya Allah, apa artinya? Apa artinya surgaku ini ya Allah? Di saat yang sama aku mengetahui dan menyaksikan temanku sedang disiksa. Sahabatku, temanku, sahabat setiaku sedang disiksa di neraka. Bahkan orang tua dan suami atau siapapun. Seperti itu. Maka apa kata Allah? Wabi'izzati wa jalali. Maka demi keperkasaanku dan ketinggianku. Pergilah dia. Idhab wangkizhu min nari. Pergilah dia. Selamatkan dia dari api neraka, dari nerakanya. Dia bawa, dia selamatkan temannya dari neraka lalu dia bawa ke dalam surga bersamanya. Subhanallah. Pertemanan saja bisa saling menyelamatkan, apalagi hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua dengan anak. Ya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, berkompetisilah dalam keluarga, dalam kebaikan. Maka itulah keluarga yang luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, karena rumah menjadi poros surganya. Di rumah hidup nilai-nilai surga dengan ibadah takwa kepada Allah, dengan pastabiqul khairat, dengan kompetisi dalam kebaikan, dalam tahajudnya, dalam tilawah Qur'annya, dalam membersih-bersihkan rumahnya, dalam bersahaja dan berakhlakul karimahnya di dalam rumah. Maka saat itu kita merasakan rumah seperti surga kita. Itulah yang Rasul maksudkan baiti jannati. Bapak Ibu yang Allah SWT, ya, nanti kita akan cerita lebar, waktu kita tidak cukup ya Bapak Ibu. Mungkin akan kita lanjut di yang akan datang. Demikian dulu barangkali materi kita. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya dari beberapa amaliyah yang bisa mendukung seseorang, membuat seseorang dimuliakan Allah bukan hanya di dunia, tapi di alam kubur dimuliakan Allah, tubuhnya tidak akan hancur, kemudian juga dia akan dilapangkan kuburnya, mendapatkan kenikmatan surga yang menjadi bias kebaikannya di dunia, lalu kemudian dia akan menikmati surga nanti di hadapan Allah. Dimudahkan nanti di yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, sampai dia berakhir di surga. Bagaimana pembahasannya nanti kita bahas tentang surga dan neraka dalam pertemuan yang berikutnya. Jika Allah takdirkan kita bertemu kembali. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, jamaah titik balik Kang Nuga yang lewat Allah ya. Yang benar dari Allah, yang salah kudapan saya pribadi dan beristighfar astagfirullahaladzim. Dan Allah ya kemasin minkum. Saya kembalikan pada Kang Nuga. Silakan Kang Nuga. Ya Allah, syukran, jazakallah khair Ustaz Rahmat atas bimbingannya, hikmahnya pagi hari ini. Luar biasa, insya Allah sesi pagi hari ini semakin menguatkan
iman kita lagi, kita semakin menguatkan langkah kita semakin menguatkan lagi amalan-amalan kita untuk bisa memberikan amalan terbaik, memberikan ibadah yang paling baik. Insya Allah juga kita mempersiapkan dan mempersembahkan kematian yang paling baik, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, saya izin nggak buka sesi diskusi, nggak buka sesi nanya jawab. Jadi mangga silahkan Baik, baik, baik. diendapkan lagi, silahkan dirasakan lagi, silahkan di selami lagi materinya. Jika perlu diulangi, silahkan minta rekamannya ke Kak Dira untuk sesi pagi hari ini. Insya Allah, semoga sesi pagi hari ini pada saat kita butuh, kita bisa cek berulang-ulang, kita bisa dengerin lagi berulang-ulang. Insya Allah makin menguatkan lagi langkah kita dalam rangka ketaatan dan kebaikan. Insya Allah ya. Untuk itu izin Bapak Ibu, kelas pagi hari ini saja kita merasa sudah sangat luar biasa. Apalagi kemudian kelas ini kita bahas secara beruntun gitu ya, kita bahas secara sistematis, kita bahas persiapan-persiapan kematian dengan lebih baik lagi. Dan insya Allah kita akan sama-sama belajar di kelas The Long Way Home yang mana insya Allah nanti Ustadz Rahmat juga semoga Allah izinkan bisa bergabung di kelas ini bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah. Untuk itu Bapak Ibu saya izin menampilkan satu video sebelum nanti saya tutup. Insya Allah ini semakin menguatkan langkah dan alasan kita lagi untuk bisa bergabung bersama-sama di kelas Dong My Home. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Karir, keluarga, hari tua. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah masuk dalam rencana. Padahal ia pasti datang untuk semua orang, tanpa pengecualian. Tapi kematian bukan akhir perjalanan. Justru disitulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Ada yang terjadi saat ruhmu meninggalkan jasad. Ada perjalanan yang menantimu di sana. Ada pertanyaan yang tidak bisa kamu tunda jawabannya. Dan ada bekal yang hanya bisa disiapkan sekarang. Bukan untuk menakutimu, tapi karena perjalanan sepanjang ini terlalu penting untuk tidak dipahami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bapak Ibu, mangga silahkan Kak Dira minta tolong dikirimkan link daftarnya di kolom chat supaya bisa diakses pendaftarannya pagi hari ini insya Allah ya. Untuk itu izin Ustadz Rahmat atas kesempatan pagi hari ini minta tolong memberikan closing statement Ustadz atau pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Dipersilahkan. Baik, baik. Baik, terima kasih Kang Nuga dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah. Mohon maaf ini saya panjang lebar sehingga tidak ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, kematian yang tadi kita bahas itu merupakan sesuatu yang sudah pasti, ya, yang tidak bisa kita pergi. Dimanapun kita bersembunyi, kematian akan datang menghampiri. Eh, Ditakuti ataupun tidak, kematian pasti terjadi. Nah, yang harus kita waspadai adalah kehidupan setelah kematian, bukan kematian itu sendiri. Kematian mungkin bisa kita manage. Waktunya Allah tetapkan, tidak bisa kita rubah, tapi dalam kondisi apa kita mati, bagaimana kita mati, maka itu adalah manage kita. Maka managelah hidup kita, managelah kematian kita. Bisa kita menjadikan kematian kita husnul khotimah manakala kita istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah melakukan amal saleh, istiqomah dalam ibadah, bahkan kita rajin bersedekah dengan ikhlas karena Allah, maka insya Allah semua itu akan terakumulasi menjadi kematian yang husnul khatimah. Nah, sesudah kita mati, maka itulah yang akan terjadi. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, semoga ketika Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan kita dalam satu kebaikan, ya, maka mudah-mudahan kebaikan itu yang akan menjadi bagian dari apa yang kita dapatkan kelak
Apakah itu di padang mahsyar, apakah itu di yaumul hisab, di yaumul mizan, bahkan di titian sirat. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan mampu membimbing kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hal yang saya lupakan Bapak Ibu sekalian mati Allah, seseorang masuk surga bukan karena amal perbuatannya, tapi karena rahmat Allah. Ini yang jangan kita lupakan. Rasulullah SAW mengatakan, sadidu wa badiru wa qaribu. Tingkatkan kualitas amal perbuatan kalian, dekatkan diri selalu kepada Allah, dan penuhilah segera panggilan Allah. Karena sesungguhnya seseorang tidak masuk surga karena amal ibadahnya. Ya, para sahabat kaget dan bertanya, Rasulullah, wala anta? Begitu pula Anda, ya Rasulullah, Anda masuk surga bukan karena amal ibadah Anda. Wala ada. Begitu pula saya, kata Rasulullah. Walakin Allah yataghammadani birahmati. Tapi Allah menjamin aku dengan rahmatnya. Jadi seseorang masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Kalau memang Allah mau merahmati seseorang untuk masuk surga, lalu buat apa amal ibadah kita? Nah, sebelum Allah memberikan rahmat kepada seseorang, ya Bapak Ibu sekalian, Allah lihat dulu catatan amal baiknya. Allah lihat sholatnya, Allah lihat ibadah, zakatnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Oh, ternyata si fulan ini bagus sholatnya, si fulan ini bagus sedekahnya, bagus ibadahnya, bagus amal solehnya. Dia penuh dengan kebaikan. Maka apa kata Allah? Allah putuskan kasih dia rahmat. Ya. Jadi rahmat itu merupakan sesuatu kausa prima, penyebab yang seseorang menyebabkan masuk surga. Itu rahmat Allah. Bagaimana seseorang akan mendapatkan rahmat Allah? Setelah Allah cek catatan amal ibadahnya, cek sholatnya dan sebagainya. Maka sekali lagi jaga sholat kita, jaga ibadah kita yang lain, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita husnul khotimah dan kelak di akhirat mendapatkan rahmat Allah dan berupa surga. Demikian apa saya sampaikan. Terima kasih Kang Nuga. Terima kasih jamaah titik balik semuanya. Semoga sehat selalu dan Allah pertemukan kita di hari-hari yang terbaik, dalam majelis yang terbaik. Selamat baikun yang dua diri. Yang benar dari Allah, yang salah ada kehidupan saya pribadi, yang bisik bersafiruladzim. Dan Allah wa yakum masbin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukran jazakallah khair Ustaz Rahmat atas kesempatannya Afan pagi wa hari ini. yakum Kang. Barakallahu fikum. Dan terima kasih juga Bapak Ibu Ayah Bunda. Jazakumullah hasanal jaza atas kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok, kita belajar lagi besok. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa kembali belajar, mempersembahkan amalan-amalan terbaik kita ya, insya Allah ya. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma anta wa astaghfiruka wa bihamdika atubu ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nuga. Ya Terima Mas, kasih banyak semuanya Ustaz. semuanya itu Barakallah. kita dosa di tidak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati semuanya. Ya Mas sekalian. Serba biasa semuanya ya. Selamat keluarga di rumah. Selalu sehat. You never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة